kita pagi hari ini akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ini sebenarnya adalah hal yang sangat krusial ya. Bagaimanapun juga ketika kondisi kita tidak tertib dan tidak tentram, maka segala bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan dapat berjalan dengan baik ya. Kemudian hasil-hasil pembangunan juga tidak akan dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat secara maksimal ya. Namun sebelum kita bahas secara rinci, kita ingin ulas dulu nih Pak Mas Ani, bagaimana nih kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kita secara umum nih di Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih Bu atas waktunya. Kami diberi kesempatan nantinya berhadir di sini untuk mengisi program dialog interaktif Tanah Laut Menyapa. Dan ini hari ini Rabu 22 Februari 2023. Jadi itu kondisi kita saat ini alhamdulillah kondusif nih, dan kita juga bergandengan tangan dengan bidang Trantibum. Kita kebetulan bidang penegakan perundang daerah selalu melaksanakan monitoring. Alhamdulillah secara keseluruhan artinya tidak ada masalah. Secara umum artinya kita dapat simpulkan bahwa Tanah Laut aman sampai saat ini masih aman terkendali ya. Iya, artinya sebuah jaminan ya, sebuah jaminan bagi masyarakat kita begitu ya, bahwa untuk melakukan segala aktivitas 80% lah begitu ya. 80%. Kalaupun nanti ada 20%-nya tuh mungkin ada hal-hal yang error di sana begitu. Lalu Pak Mas Ani, apa saja nih program-program dari Satpol PP dan Damkar untuk tetap menjaga kondisi yang kondusif ini untuk masyarakat kita? Terima kasih Bu. Jadi yang jelas kami Satpol PP sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 55 ayat 1, bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah. Menegakkan peraturan daerah, menegakkan peraturan kepala daerah, dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi itu tugas kami yang paling pokok, makanya itu yang kami laksanakan di lapangan. Penegakan peraturan daerah, apalagi tadi? Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi itu sesuai dengan undang-undang, dan programnya juga kami program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi langkah-langkah sudah kami laksanakan sesuai dengan program dan kegiatan-kegiatan yang ada di Satpol PP dan Damkar. Apa saja nih langkah-langkahnya? Langkah-langkah kami yang jelas untuk bidang Trantibum, yang jelas kita setiap hari itu melakukan patroli. Jadi patroli itu artinya dilaksanakan pada pagi, siang, dan malam hari. Luar biasa, kayak makan obat ya? 3 kali sehari begitu, pagi, siang, malam. Itu per peleton Bu, jadi peleton hari ini peleton 1, besok peleton berganti. Ada sip-sipannya begitu ya? Sip-sipannya setiap hari. Sebab kita ada 4 danton. Danton itu komandan peleton. Jadi itu yang melaksanakan tugas-tugas fungsi monitoring dan pengawasan terkait kalau misalnya adanya pelanggaran baik perda maupun perkada. Terus selain daripada patroli, adakah kita melakukan tindakan preventif, misalnya sosialisasi kepada masyarakat atau menggandeng pihak masyarakat begitu untuk menjadi pionir-pionir ketertiban umum ini? Atau bagaimana? Atau mungkin ada program lain dari Satpol PP dan Damkar sendiri? Biasanya kan Satpol PP ini kita menggandeng teman-teman dari BNNK dan teman-teman dari Dinas Kesehatan dan Satpol PP sendiri melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi penyakit masyarakat. Jadi itu sudah rutin, artinya ini rutin dilaksanakan ya. Kadang-kadang seminggu ataupun
Iya, 2 minggu. 2 minggu sekali. Itu oke. kita rutin melaksanakan Ya, itu. rutin dilaksanakan artinya menurut keperluannya begitu ya. Iya. Kalau misalnya dalam analisanya Satpol PP dan Damkar, kira-kira nih ada sinyal agak-agak mengarah ke tidak aman gitu, jadi Iya. dipercepat adanya koordinasi dengan lintas sektor ini. Oke. Terkadang kami juga ini Bu, izin menambahkan Iya. dapat laporan dari masyarakat terdekat dari tempat-tempat hiburan atau di warung-warung remang yang sudah mengganggu ketertiban di wilayah situ Bu. Oke, ya, Mas Riki, terkait dengan laporan masyarakat, Iya. terkait dengan laporan masyarakat, bagaimana antusias atau respon masyarakat selama ini terhadap kondisi-kondisi di sekitar mereka? Maksud saya begini, apakah dalam kurun waktu misalnya tahun kemarin tanpa tahun ini laporan masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman ini lebih meningkat atau bagaimana? Untuk di 2 tahun terakhir ini Bu, karena tahun di 2020-2021 itu mungkin COVID Bu lah, jadi mungkin kondisinya aman saja. Tapi untuk 2 tahun terakhir ini, untuk dari responder dari pelapor atau dari masyarakat di wilayah tempat hiburan malam atau dari yang tempat Warung misalnya ya, misalnya kos-kosan, iya, oke, itu kos-kosan. responnya lebih meningkat Bu, lebih baik. Artinya mereka melapor, segera kami tindak lanjuti dan segera kami proses. Nanti tindak lanjutnya seperti apa, mereka sangat puas Bu untuk selama ini, untuk 2 tahun terakhir ini. Iya. Artinya kalau kita melihat dari banyaknya meningkatnya laporan dari masyarakat, tentu ini merupakan satu sinyalemen ya Mas Riki, bahwa masyarakat sudah mulai peduli ya, sudah mulai peduli dengan kondisinya, karena ada begini, biar aja nya jua unda jua, nah bahasanya seperti itu biasanya ya. Nah, artinya dengan mereka melaporkan dan diharapkan juga laporan mereka ini memang benar-benar benar-benar berisi, benar-benar terjadi, bukan laporan hoak belaka begitu ya. Nanti ditindaklanjuti Satpol PP udah nyampe di sana ternyata tidak ada apa-apanya gitu. Nah, iya. Warga pun sekarang gini Bu, ulun menilai sudah sangat respect terhadap lingkungannya Bu. Iya. Mereka menganggap tidak mau lingkungannya tercemar oleh perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Artinya ketika mereka melihat misalnya nih ada dalam gambaran mereka nih akan sesuatu yang melanggar begitu ya, mereka langsung melaporkan. Jangan sampai sudah terjadi begitu ya. Jadi mungkin merusak marwah kampungnya juga. Iya, betul juga. Nah, inilah yang juga kita ingin kita ingin tekankan juga kepada masyarakat. Karena tentu ya Satpol PP tidak bisa bergerak sendiri kan ya, dengan personil yang terbatas, meskipun dipadahkan paling banyak dah personilnya di Satpol PP ini Jar. Tapi tetap terbatas untuk melayani berapa ribu masyarakat kita begitu kan ya. Nah, jadi disinilah juga peran masyarakat sangat penting untuk dapat memberikan responnya ya kepada para penegak peraturan kita. Oke. Lalu kalau misalnya nih Mas Riki, terjadi adanya laporan oleh masyarakat, tentu saja laporan ini kan disampaikan, yang melapor pasti ketahuan ya. Misalnya Iwan gitu kan, rekan Iwan yang melapor. Ini masyarakat bertanya-tanya ya, bagaimana perlindungannya terhadap si pelapor begitu. Jadi gini Bu, kalau misalnya ada yang melapor di nomor aduan di Satpol PP Bu, itu kami selalu melindungi atau selalu menutupi dari pelapor tersebut. Supaya apa? Supaya pelapor tersebut dari sisi lain, kan kita kan di Satpol PP ini kan perlu juga dibantu oleh masyarakat untuk menertibkan ketertiban umum di masyarakat maupun di umum kita ini. Nah, jadi untuk melindungi daripada si pelapor itu, kami apabila terjun ke lapangan, kami selalu menutupi dari
identitas pelapor Oke, tersebut. merahasiakan ya. Iya. Jadi jangan takut ya para pendengar, kami ingatkan kembali kemarin juga dengan kepolisian ada yang tanya juga tentang pelapor. Ya tentu kalau di kepolisian rujukannya kan kepada KUHP ya. Di KUHP memang diatur gitu ya, ada perlindungan saksi, korban gitu ya, pelapor dan sebagainya. Nah ternyata ya para pendengar di Satpol PP juga Anda jangan khawatir kalau Anda misalnya memberikan laporan ya dengan catatan laporannya itu harus betul ya. Ya, laporannya harus memang Itu betul, jelas juga ya begitu ya. Nah, Satpol PP juga akan melindungi pelapor. Gitu ya Mas Riki ya. Iya, teknis pelaporan bagaimana Mas? Apakah langsung ke kantor ataukah apakah ada dari online atau ada call center yang mungkin dihubungi? Selama ini kami menyediakan sistem lapornya bisa Pak, bisa melapor langsung ke kantor, bisa melalui via WA, bisa melalui via DM atau di chat Facebook. Nah, kalau ada laporan silakan aja, kami selalu online di 24 jam. Oke, sekali lagi nih, mungkin bisa disampaikan dulu nomor WA-nya. Lebih enak biasanya kalau pakai WA ya. Cepat gitu ya? Iya, cepet soalnya masyarakat pasti mencari nih nomor kontaknya Bu yang mana aja supaya nyaman. Nah, kalaupun nanti ada mereka menganggap ada sesuatu yang mencurigakan gitu ya, yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat begitu. Sehingga mereka harus cepat memberikan laporan. Ya, kita berharap masyarakat harus cepat. Jadi jangan sampai dilihatkan dulu gitu ya, sudah terjadi, sudah ke Gudang Karan ke Jurang Banjar tuh. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada Bu nomornya Bu. Oke, nomornya silahkan Mas Silakan Riki. boleh dicatat Bu, ini nomor pengaduan Satpol PP Talar. Oke. 0821 Oke. 5138 Oke. 2018. Oke. Yap. Nah, para pendengar saya ulangi ya, bagi Anda yang ingin melapor melalui WA, Anda dapat mengirim ke nomor 0821 5138 2018. Oke, ya. Dengan catatan di dalam laporan memang harus lengkap ya Mas ya. Harus lengkap identitas yang melapor begitu ya. Apalagi ada video ya? Iya, ada Atau videonya. gambar juga. Sempat ada video. Atau bisa juga di DM. Video lokasi ya. Di DM IG Satpol juga bisa. Oke, ya. Terkait pelaporan ini Mas Riki, mohon maaf nih ya, sejauh mana sih? Kadang masyarakat ini bingung Pak, ini mau lapor ke polisi atau ke Satpol PP. Jadi sejauh mana ranah dari pelaporan ini baik untuk memilah dan memilih nih ya. Sejauh mana dari masyarakat ini kadang bingung nih. Bingung. Ke Satpol ke polisi kah lu nih. Jadi sejauh mana ranah dari Satpol PP ini masyarakat bisa melaporkan ke Satpol PP nih Pak? Terima kasih. Yang jelas Satpol PP ini yang sesuai dengan undang-undang tadi. Artinya fungsinya kita adalah penegakan peraturan daerah. Jadi peraturan daerah dan peraturan kepala itu adalah kewenangan daripada Satpol PP. Jadi apabila itu diatur dengan perda atau perkada, maka itulah kewenangan Satpol PP. Jadi selama ini kita yang kita tegakkan, yang paling sering kita tegakkan adalah Perda nomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi di dalam situ juga diatur tentang perlindungan daripada si pelapor yang melaporkan, situ ada tertulis tertuang. Jadi jangan khawatir ya masyarakat, yang penting laporkan dulu. Nanti pun juga Satpol PP akan memilah juga di dalam laporan itu. Apakah ini nanti akan menjadi ranahnya Satpol PP atau nanti akan menjadi ranahnya pihak kepolisian? Nanti Satpol PP juga akan memfasilitasi ya untuk menyampaikan laporan tersebut. Nah, atau nanti dari Satpol PP juga berkoordinasi ya dengan sinergi dengan kepolisian ya. Iya, pihak kepolisian. Baik, kita ke suara pendengar, ada rekan Naim di Kunyit ya. Pertanyaannya, sejauh mana pihak Satpol PP dalam penanganan melakukan tindakan terhadap pelaku-pelaku yang mabuk-mabukan. Nah, ini permasalahan mabuk-mabukan ini, jauh mana ya. Oke, kemudian yang kedua, rekan Aminullah di Plehari. Kayak apa Pak penanganan pengamen di Plehari? Nah, ini masalah pengamen Pak. Oke, iya. Sangat mengganggu, apalagi dengan pakaian yang kusut, ya, bikin hilang nafsu makan, betul sekali ya. Oke, terima kasih rekan Naim dan rekan Aminullah di Plehari. Silakan, mungkin langsung bisa ditanggapi nih Pak Mas Ani. Iya, oke. Terima kasih Bu. Jadi untuk yang terkait yang mau membuka, sebetulnya kita agak bercerita sedikit. Untuk sampai dengan Januari dan sampai dengan Februari ini.
kita telah melaksanakan penegakan perda dan perkada. Jadi laporan masyarakat langsung kita tindak lanjuti. Jadi untuk kasus yang kita tangani yang sampai sekarang ini kita bacakan sedikit pula. Jadi untuk sampai dengan Februari ini dua penjual miras sudah kita pidanakan. Oke. Jadi untuk Ini yang penjual ya. penjual. Oke. Pemakai bagaimana? Terus ada 19 yang mengkonsumsi alkohol. Nah, oke. Jadi ini sudah kita sudah kita berikan sanksi juga, tapi sanksinya masih dalam tahapan pembinaan. Pembinaan, oke. Pembinaan surat pernyataan. Dan yang ini terkait lain lagi, warung-warung yang melebihi jam malam, ini sudah juga kita tindak lanjuti. Oke. Ya. Dan yang terkait yang pengamen juga laporan masuk langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman yang melaksanakan patroli. Langsung pada saat itu juga mereka ke lokasi sesuai dengan TKP yang ada, langsung kita bawa ke kantor untuk dilakukan pembinaan. Oke. Pak Masani. Oke, ada suara pendengar melalui telepon. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ibu. Dengan Pak Ali, Bu. Dengan Pak Ali di Prihari. Oke, silakan Pak Ali. Ini dengan Satpol PP, Bu. Iya, betul sekali. Satpol PP dan Damkar. Narasumbernya siapa, Bu? Ini, Bu. Ada Dari Pak Satpol Mas Sani, ada Pak Mas Sani Nor, ada Mas Riki. Kalau mau lihat langsung bisa live Facebook ya. Live Facebook Anda bisa melihatnya. Ada Pak Muhammad Septiadi. Oke. Nah, kita hari ini Oke. Satpol PP. Yap. Sinyal. Delay dikit nih Bapak. Ya. Lanjut. Halo. Ya, untuk sekarang kita melihat agak bagus karena indikator yang selama ini enggak tergarap sudah dimasukin oleh Satpol PP. Iya, alhamdulillah. Ya, itu tentang hotel-hotel yang banyak membawa di luar pasangan. Iya. Kita lihat di Facebook Satpol PP kan, jadi kita mendengar-dengar di masyarakat di warung-warung tuh, bagus banget tuh ini Jan. Satpol PP gitu ya? Satpol PP Jan. Oke, like and subscribe. Oke. Tapi patut disayangkan, Nah, ada juga kebocoran sering Jan. Karena ada orang dalam sering Jan memadahi Jan bahwasanya karena akhirnya jong. Iya. Oke, paham. Nah, kita melihat setiap kalau saya bicara anggaran yang namanya giat itu tuh kan perlu sering menggunakan duit Duit daerah gitu ya? Duit daerah. Oke. Nah, jadi saya kenal dengan suaranya nih. Ada juga orang ada supaya ibaratnya itu benar-benar giatnya itu jangan hanya menangkap pengamen aja, itu kecil-kecilan bahasanya kan. Oke. Cuma nggak pakai pengemis aja, orang yang ngamen aja kan, cukup patroli yang tiap. Oke. Lebih baik pakai telepon biasa nih. Nih Pak Ali, kira-kira nih Pak Ali berada di sinyal yang kurang bagus. Tapi sudah bisa ditangkap ya? Luar daerah kalau kira-kira. Oke. Iya. Oke, sudah bisa ditangkap ya? Oke. Iya, baik. Iya. Terima kasih Pak Ali ya. Ternyata ya inilah salah satu contoh Pak Mas Dani dan Mas Riki, Mas Tiadi bahwa masyarakat kita peduli ya. Masyarakat kita peduli. Artinya nih Satpol PP dalam melakukan pekerjaan nih dimonitor oleh masyarakat. Tadi udah ada jempol nih, katanya udah lebih bagus sekarang ya untuk raja-raja ke hotel-hotel, penanganan yang lainnya begitu. Nah, namun sangat disayangkan, sering katanya ada terjadi kebocoran-kebocoran. Nah, seperti itu. Nah, ini mohon penjelasannya apa yang menyebabkan. Nah, terus juga diharapkan lagi nih oleh masyarakat untuk giatnya itu lebih yang lebih besar lah mungkin ruang lingkupnya. Karena tadi jangan hanya pengamen, jangan hanya pengemis begitu ya. Nah, seperti itu, ada yang lebih besar lagi. Oke, silakan yang mau menanggapi siapa ini?
Terima kasih. Oke. Terima kasih saudara kita ini Pak Ali nih, Pak Ali. Cuma kita tidak tahu Pak Ali ini di mana posisinya atau dari mana kira-kira. Mungkin di Prehari, tapi mungkin agak di tempat-tempat yang ya kayak daerah. Daerah juga ya. Iya. Jadi terkait memang beberapa waktu yang lalu kita sesuai dengan laporan daripada masyarakat kita telah melaksanakan kegiatan operasi bersama, yaitu terkait tempat-tempat ini kemarin di beberapa tempat ataupun hotel yang kita laksanakan kegiatan berdasarkan laporan masyarakat. Dan itu memang ada indikasi sebuah pelanggaran dan sudah kita berikan dan sudah kita lakukan pembinaan. Dan yang selanjutnya terkait kebocoran-kebocoran yang ada, itu memang kebocoran itu kadang-kadang dimanapun itulah posisinya, kadang-kadang kebocoran itu di internal ada juga kebocoran kadang-kadang. Ada yang dibocorkan dari internal kita sendiri, adapun kita sudah melaksanakan antisipasi itu terkait kebocoran itu sudah kita deteksi. Makanya pada saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu kita sifatnya dadakan dan kadang-kadang anggota pun semua artinya bentuk peralatan elektronik, HP dan sebagainya sudah kita kumpulkan. Jadi agar tidak terjadi kebocoran. Itu terkait di internal sudah kita ambil langkah-langkah itu, dan untuk yang di luar itu yang kadang-kadang masih belum. Yang mungkin di luar kekuasaan kita begitu ya. Iya, betul. Tapi tentu agak yang pasti Satpol PP dan Damkar sudah melakukan upaya-upaya ya untuk membackup begitu ya agar rencana-rencana kita itu tidak bocor begitu. Kalaupun ternyata mungkin ya di antara sekian rencana itu ada sekali atau 2 kali yang bocor ya mungkin ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan mungkin seperti itu ya. Tapi dalam tahapannya Satpol PP dan Damkar selalu akan meningkatkan ya keamanan daripada rencana-rencana dan program-program kita itu. Oke, Mas Riki silahkan tambahkan. Menambahkan Bu, untuk Pak Ali tadi terima kasih atas pujiannya atau atas dukungannya untuk Satpol PP Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi untuk menanggapi tadi Bu, masalah kebocoran atau apa itu namanya informan-informan yang mungkin nanti akan menggagalkan daripada kegiatan tersebut. Kami dari Satpol PP sudah mengupayakan benar Bu. Artinya apa? Dari pelapor sampai ke admin pengaduan di Satpol PP kami sudah sudah silent. Sampai terjadinya A1. A1 itu akhirnya sudah fix. Oke. Iya. Artinya SOP-nya jelas sudah ya? Jelas, Oke. Dan apabila ada terjadi kebocoran-kebocoran sebelum melaksanakan kegiatan pun kami tidak memberitahukan ke anggota siapapun. Nah, jadi misalnya ada kebocoran-kebocoran atau apa, itu di luar daripada kekuasaannya ya. Atau mungkin karena ulun rasa di dunia zaman sekarang ini mudah ya Pak. Semuanya serba lebih canggih, lebih cepat Bu. Kita bicara di sini aja, besok hari ini juga sejam sudah sampai di Badi-Badi. Kadang-kadang status kita pun artinya itu sudah, kalau misalnya terkait makanya kita sering menyampaikan anggota yang sampai membuat status kalau ada rencana-rencana kegiatan. Itu paling kita wanti-wanti untuk anggota. Karena masyarakat kita sekarang lebih cerdas ya. Meskipun mungkin statusnya bukan secara langsung itu begitu ya. Tapi ada sinyalemen, ada aroma-aromanya gitu ya. Masyarakat sudah dapat menyimpulkan begitu. Kalau boleh tahu Mas Riki, selama ini mungkin karena Pak Ali kan ngomong nih ya, tentu ada buktinya, mungkin ada pernah terjadi. Pernah terjadi nggak seperti itu begitu? Pernah Bu. Pernah, kan ini menjelaskan prosedur dulu Bu. Misalnya ada pelapor sampai terjadinya fix kan A1 kan. Kami mengumpulkan anggota Bu. Itu tanpa sepengetahuan anggota kami akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, jadi setelah kita apelkan, kita kumpulkan HP, baru kita beritahu bahwasanya ini akan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Dan ternyata waktu kegiatan tersebut bocor. Nah, bocornya itu dari mana? Itu terkadang masih jadi
pertanyaan kami. Iya. Begitu. Kita terus berusaha ya mencari peluang-peluang bocornya itu Iya, ya. iya. Tapi dalam SOP-nya Satpol PP dan Damkar sudah melakukan ya sesuai dengan apa yang diatur di sana begitu Dan ya. mungkin bisa jadi setelah pihaknya satu yang dirazia, yang razia ini yang menyampaikan ke Iya. warung lain. Itu mungkin bisa salah satunya Jadi, juga iya, ya. makanya itu. Jadi banyak kemungkinan lah. Iya, banyak kemungkinan ya. Tapi tetap Satpol PP akan terus melakukan perbaikan, akan terus melakukan evaluasi ya Mas Riki, agar nanti paling tidak tingkat kebocorannya ini dapat dikurangi ya. Karena tentu kalau kita menutup rapat mungkin jauh lah ya. Tapi akhirnya kan tujuan kita akan ke sana juga ya, tapi ya bertahap ya. Bertahap. Oke. Baik. Saya ke masih ada yang oke, silakan Mas Riki. Untuk yang kedua tadi Bu, ini menjawab tadi pertanyaan dari Pak Ali tadi. Oke, iya. Mengenai Tapi mungkin kita tahan dulu ya. Baik, kita tahan dulu. Oke. Tahan dulu jawabannya. Suara pendengar, halo selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Armah di Ambungan, apa kabar Bu? Alhamdulillah, kedinginan haji hujan labat. Iya, kada apa-apa. Dingin-dingin empuk. Semangat lah, sehat semuanya lah. Amin. Iya. Oke, silahkan. Nah, ini loh, yang warung-warung malam tuh, Bunda, apakah harus sebenarnya harus dibatasi waktunya atau jamnya gitu loh? Kadang-kadang tengah malam masih ada, walaupun kadang-kadang Satpol PP kadang-kadang ada gitu kan, tapi masih aja tuh jam-jamnya itu. Lewat gitu ya. Maksudnya tuh jamnya apakah melewati atau dibatasi jam 10 harus tutup gitu, atau jam berapa gitu. Kadang-kadang ada aja Bunda kelihatan yang anak-anak muda tuh sudah lewat dari jam sekian tuh masih ada aja gitu. Iya, belum habis jar kopinya. Belum habis kopinya. Iya, sekalinya dasar kada dihabisakan ya kalau. Tapi kan itu kan kadang yang di rumah-rumah tuh kadang itu loh Bunda, yang punya rumah tangga itu yang kasihan. Iya, betul. Oke. Kita sering dengar kayak itu tuh Bunda. Tapi harus dibatasi aja deh jamnya gitu. Oke. Yang mana pantasnya itu nah. Betul. Oke. Di dekat sampean ada Bu Armah? Makasih banyak Bunda. Masih apa ya Pak Siwan? Di dekat sampean ada ya hal seperti ini ya? Di dekat rumah sampean ada hal seperti ini ya? Iya, kadang kita tidur tuh ada aja suaranya kendaraan baru pulang. Oke. Iya, baik. Terima kasih. Padahal tuh bunyinya yang selalu menyekatkan di telinga. Iya. Oke. Terima kasih Bu Armah. Terima kasih. Sama-sama. Pokoknya terus. Iya. Oke, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armah di Ambungan. Nih soal warung ya. Warung, mungkin bukan hanya warung juga, bisa juga kafe gitu ya. Jadi semua yang berjualan mungkin ini ada batas jam bukanya. Nah, mungkin ada aturan mungkin di Satpol PP jam malam itu sampai jam berapa gitu, warung yang boleh buka sampai jam sekian, warung apa aja begitu, atau adanya kelonggaran untuk buka sampai jam sekian tapi ada persyaratannya ya bagaimana? Atau ada indikatorkah warung yang ada berbatas waktu itu? Nah, mungkin dari Satpol PP. Bagaimana Mas Riki? Oke, silahkan Mas. Terima kasih Bu. Izin menjawab dari pertanyaan Ibu Armah yang dari Ambungan mengenai jam buka warung dalam tanda kutip remang-remang ya Bu. Iya. Jadi artinya untuk warung remang-remang tersebut kami beri surat edaran kemarin, itu ada surat edarannya Bu, itu tentang jam buka Bu. Jam buka itu paling maksimal itu jam 12 malam. Oke, 12 malam ya maksimal. Oke. Maksimal. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut yang buka sampai larut malam atau melewati itu atau terkadang kan ada warga juga yang laporan Bu untuk mengenai ketertiban yang berada di warung remang-remang tersebut. Jadi kami mengandalkan dari tim patroli tersebut Bu, yang tadi dijelaskan Pak Masani tadi. Selalu diarahkan oleh Pak Kasat kami Bu untuk anggota yang patroli menyisir Bu. Jadi setiap malam menyisir dari Ambungan sampai dengan Saranghalang Bu. Di jam 12 malam. Untuk artinya Satpol PP sudah tahu nih ya titik-titik rawan ya, daerah-daerah titik-titik rawan begitu. Jadi selalu dilakukan patroli. Nah,
ini berkaitan dengan warung ya Mas Riki. Ada di Plehari ini memang warung yang bukanya itu mulai malam bahkan karena kan ada nanti Namanya juga warung malam, Bu. karena ya karena nanti ada penggemar ada nanti pembeli kita gitu kan yang dari atas sana, dari Tanah Bumbu, dari Sungai Danau dan sebagainya nanti akan melintas. Nah pada malam hari dia butuh makan, butuh minum gitu ya. Nah begitu. Nah lalu dengan warung-warung yang seperti ini bagaimana prosedurnya? Itu dibedakan Bu, artinya. Artinya dibedakan tuh artinya apa? Kalau beda halnya dengan warung lalapan. Iya. Warung makan ya. Warung naskun, ya nasi kuning dan lontong. Makanya tadi di awal ulun sebutkan di situ warung tanda kutip, artinya remang-remang gitu Bu. Oke, baik. Memang sudah Satpol PP kita sudah inventarisir Iya. kira-kira. Iya, datanya Pak ya. Iya, seperti yang sampaikan tadi artinya Satpol PP sudah punya titik-titik ya, sudah punya petanya begitu ya, titik-titik yang rawan. Nah, sehingga disitulah yang lebih diperketat ya untuk patrolinya ya pada saat-saat jam malam begitu. Oke, baik saya ke Pak Mas Septiadi ya, Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan. Ini apa tahapan-tahapan dan bagaimana prosedur penyelidikan dan penyidikan ini dari Satpol PP? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi perkenalan dulu, nama saya Septiadi, Kepala Seksi Penyidikan dan Penyidikan Satpol PP Damkar Kabupaten Tanah Laut. Terkait pertanyaan Ibu tadi, kita kan di setiap SKPD pasti ada SOP-nya masing-masing Bu ya. Kalau terkait penyelidikan, selain laporan dari masyarakat, kita juga ada punya tim yang bergerak untuk ya memantau atau melakukan penelitian terhadap adanya indikasi-indikasi pelanggaran perda. Terkait yang kita fokus yang saat ini dan yang saya rasa lumayan penting adalah peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tanah Laut. Untuk di tahun 2023 ini kita sudah memproses di piring 2 penjual miras Ibu. Jadi kalau terkait masalah langkah-langkahnya, kita ada tim yang bergerak pertama dulu, entah itu laporan dari masyarakat atau inisiatif dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sendiri untuk melakukan pemantauan awal. Hasil pantauan awal itu dilaporkan kepada bidang Gakda dan untuk seterusnya minta petunjuk kepada Kepala Satuan untuk teknis kegiatan bagaimana sih teknis atau strategi supaya hasil dari penyelidikan ini yang adanya indikasi-indikasi pelanggaran perda ini dapat dibuktikan adanya pelanggaran dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku Ibu. Terima kasih. Iya, kemudian ketika pelanggar peraturan ini ditemukan begitu. Nah, lalu prosedur selanjutnya Mas Septiadi bagaimana? Setelah adanya pelanggaran kita memanggil pelanggar itu untuk dimintai keterangan, pemberkasan dengan dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Kabupaten Tanah Laut. Untuk sekarang kita untuk dua kasus yang sudah ditangani, kebetulan PPNS-nya sudah ada di sini, Bapak Kabid saya sendiri, Pak Mas Aninor. Jadi dilakukan pemberkasan sesuai dengan SOP yang berlaku. Setelah pemberkasan rampung, lalu dikirimkan ke kejaksaan sama pengadilan untuk diproses selanjutnya. Ya, jadi seperti itu ya. Artinya ketika kita melakukan penyidikan gitu, kalau tidak ditemukan misalnya ya Pak Septiadi, tidak ditemukan misalnya adanya indikator pelanggarannya, ini prosedurnya bagaimana? Kalau apabila tidak terbukti Bu ya, dalam hal ini bahasa umumnya tidak terbukti, kita akan menghentikan penyidikan Bu ya, Pak ya. Ya, menghentikan penyidikan itu sudah kewenangannya pegawai penyidik negeri PPNS itu Bu. PPNS ya. Iya. PPNS kita di Tanah Lautnya ada berapa Pak? Untuk di Satpol PP sendiri ada berapa? Untuk di Satpol PP kan kita ada 2. Jadi kepala satuan kita juga PPNS. Iya, cuma 2 orang ya? 2 orang. Iya. Tentu sangat terbatas ya? Iya. Sangat kurang. Artinya minimal di satuan polisi ini 6.
Itu minimal sekali. Iya, itu. iya minimal, iya betul sekali, iya, iya. Mas Septi, saya lagi dengan kasus-kasus yang didapat dan diproses. Bagaimana perkembangannya untuk tanah laut sendiri dalam kurun waktu mungkin di tahun kemarin dengan tahun ini? Oh ya, dengan adanya penanganan atas pelanggaran perda dan perkada di tahun ini dan tahun kebelakang, saya rasa mengarah ke yang lebih bagus, Ibu. Ketertiban dan ketentraman di masyarakat, saya rasa sudah mulai terjaga. Bicara lagi tingkat laporan masyarakat tadi itu, masyarakat sudah respon sama keberadaan Satpol PP dan nggak sungkan lagi kalau melapor apabila adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran perda di lingkungan sekitar wilayah lingkungannya. Ya, orang biasanya Mas Septi begini dengan Satpol PP ini seolah-olah apa ya, kayak ada sebagian gitu ya yang memang kayak berbelakangan gitu, tidak terlalu respon dengan Satpol PP. Ya, dalam proses penyidikan dan penyelidikan, bagaimana Satpol PP dapat merangkul masyarakat agar mereka memberikan informasi, memberikan apa-apa yang diperlukan oleh Satpol PP dengan baik dan benar dan secara kekeluargaan begitu. Oh ya, terkait masalah yang ada yang kurang respect sama teman-teman rekan-rekan di Satpol itu, mungkin itu Bu, karena kepentingan mereka terganggu. Jadi kita sebagai aparat Ya betul. harus memberikan edukasi yang lebih lah terhadap teman-teman warga masyarakat tanah laut, entah itu orang atau badan usaha, bahwa adanya perda itu untuk mengatur kita bersosialisasi hidup di masyarakat, dan kami yakin dan adanya perda itu dapat membawa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan semakin terjaga, Ibu. Terima kasih. Iya, jadi perlu digarisbawahi ya kepada para pendengar kita, warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya begitu ya, bahwa keberadaan Satpol PP ini menjadi mitra bagi masyarakat begitu ya. Jadi jangan sampai ada mungkin anggapan-anggapan mau bener Satpol PP ini jar mau kerja. Ya, seperti itu ya. Jadi Tapi perbandingannya beda Bu, orang sedikit sama orang banyak, jadi lebih baik buat orang banyak ya. Iya, betul sekali. Mungkin karena yang mereka lindungi mungkin hanya kepentingan sepihak gitu ya. Tapi Satpol PP kan mengutamakan kepentingan dari masyarakat. Ya. Nah, saya ke Pak Mas Ani. Pak Mas Ani, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini mungkin penyakit masyarakat atau permasalahan-permasalahan yang lebih tinggi dialami di tanah laut ini berupa apa, Pak? Dominan gitu ya. Iya, yang dominan. Terima kasih Bu. Jadi yang untuk penyakit masyarakat, yang jelas memang kita lihat agak-agak tinggi nih terkait yang masalah yang sering masuk itu yang anak pang, terus anak jalanan, terus pengamen, itu yang mendominasi nih, yang paling dan juga terkait Di samping miras tadi ya. syariah masuk banyak nih untuk kasus Sila. sampai ini aja. Syariah ini kita ada 18 kasus yang memang kita lihat, artinya pada saat kita melaksanakan sanksi syariah itu mereka itu jarang tertangkap 2 kali Bu. Memang mereka jarang Bu itu. Kalau yang itu kita jarang mereka. Tapi ngaran mungkin orangnya dari berbagai kadang-kadang ada yang dari luar kabupaten kita. Iya, betul. Makanya kita agak sedikit meningkat nih yang asusila ini. Kalau pengamen juga kita sudah di kantor kami aja, kalau yang kita sita untuk yang gitar-gitar kecil itu mungkin puluhan sudah. Tapi masih tetap banyak ya? Masih tetap ada gitu? Iya. Dan informasi dari masyarakat itu banyak orang luar ya. Banyak orang luar betul Bukan ya. mulai hari. Iya, hampir 80% Iya, lah kayaknya orang katanya luar. mereka di keterangan mereka itu ada persinggahan. Iya. Mulai hari ini persinggahan untuk Ini juga sepertinya juga ada sinyalemen begini Pak Mas Ani, bahwa orang-orang tanah laut nih murah hati begitu. Jadi suka memberi. Nah, sehingga itu juga menjadi
lahan basah bagi mereka. Mereka bukan hanya mereka, tapi nanti kan dia bisa ngomong ke teman-teman yang lain gitu, maka berdatanganlah di sini. Mungkin karena di daerah mereka, di daerah lain mereka sudah tergerus ya. Iya, Jadi sudah tergerus. di sini aman nih, Iya, agak aman nih. nah, itu. Agak longgar di sini nih ya. Iya, memang kalau masyarakat kita ya, orang-orang juga berpendapat begitu ya, kalau untuk tanah laut, orang-orang yang tinggal di tanah laut itu orang-orangnya ramah, katanya Pak, murah senyum, nah penuh penuh kasih sayang begitu. Nah mungkin dengan kondisi masyarakat kita yang seperti ini, mungkin kita kan lebih mudah lah berbagi begitu. Nah lebih mudah berbagi, termasuk dengan pengamen ini, dan itu sebenarnya dampaknya kurang bagus ya, kurang bagus terhadap perkembangan ketertiban masyarakat kita begitu. Iya, seperti itu. Orang-orang memang banyak yang bilang kalau wilayah pelihari itu kalau mau ngamen atau mungkin kayak pekerja anak gitu ya, kayak nyemir sepatu dulu gitu. Nah, itu lebih nyaman ke pelihari katanya, seperti itu ya. Memang terkenal orang-orang pelihari ini ramah tamah, murah senyum ya. Iya. Saya mungkin ke Mas Ani deh ya. Ini mungkin sangat penting juga bagi saya untuk ungkap di sini ya. Yang mana kita kan tanda kutip tadi kata Pak Riki yang menang ya. Bagaimana dengan memperkerjakan para musaji yang belia? Bahkan mungkin bisa dikatakan di bawah umur. Sekarang kita lihat banyak yang mungkin dewasa belum waktunya nih Pak. Jadi apakah sudah ada pendataan di Satpol PP hal terkait ini, atau sudah ada tindakan, ada giat yang menangkap terkait pramusaji belia ini Pak? Ya, terima kasih. Sebetulnya ini sudah dari tahun-tahun sudah kita sering laksanakan. Jadi kita sudah mendata, artinya yang di bawah umur maksudnya. Yang di bawah umur itu sering kita bawa kantor. Kita lihat CKTP-nya ada. Pernah Pak ya? Itu sudah. Jadi kita buatkan surat pernyataan. Dan pemilik warungnya pun sudah kita buatkan pernyataan juga. Artinya kalau masih memperkerjakan, artinya kita akan sesuaikan dengan SOP Satpol PP, diberikan surat teguran nih. Teguran 1, 2, 3. Kalau misalnya tetap aja kita lakukan pembongkaran terhadap warung tersebut yang jelas mereka tidak memiliki izinnya. Iya. Oke. Saya dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mas Ani. Soalnya pada beberapa waktu yang lalu ketika saya masih bertugas kita di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karena sana larinya nih. Iya, saya sering dipanggil oleh Satpol PP untuk melakukan pendampingan ya. Ketika mereka BAP, kemudian kita melakukan sosialisasi juga ya, seperti itu ya. Kita respon untuk hal itu. Hanya saja mungkin kita karena memang pertama personil kita terbatas ya Pak, kemudian juga keperluan dari masing-masing masyarakat kan berbeda begitu ya. Karena kalau ada yang agak glowing agak itu akan lebih banyak semut yang datang gitu ya. Kenapa saya berbicara tentang pramusaji belia ini Bu? Karena saya lihat di media sosial biasanya banyak ya. Di sana Anum benar ya. Nah, jadi ini yang menjadi lo tanyakan pada hari. Kayaknya memang rekan tidak akan pernah habis ya Pak Mas Andi ya. Kita bina yang di sini, ada lagi yang di sini. Jadi dengan berbagai problematika kehidupan, hidup dan kehidupan itu tentu tidak akan bisa habis. Oke. Ini saya ke Mas Riki. Tentang tadi disampaikan oleh Pak Mas Ani, yang lebih tinggi adalah Pak, penyakit masyarakat terhadap pelanggaran asusila ya. Asusila. Nah, kita ingin tahu apakah mungkin pelanggaran asusila ini pada lokus-lokus tertentu ya. Apa nih indikator lokus yang menjadi pengamatan dari Satpol PP? Baik Bu, terima kasih. Selama ini Bu, yang paling banyak kasus syariah atau asusila itu pada Bu, remaja Bu. Artinya di remaja itu untuk titik-titik atau lokusnya tersebut itu banyak yang melaksanakan maksudnya melanggar penyakit masyarakat itu termasuk penyakit masyarakat Bu, itu asusila syariah itu. Di taman-taman. Ya, taman-taman. Di taman-taman. Makanya dari itu dari mulai tahun 2021 Bu kami sudah menerapkan patroli itu ada 2 patroli Bu, namanya patroli lingkungan dengan patroli taman. Yang patroli taman tersebut itu berada di taman-taman di wilayah kota pelihari. Jadi misalnya
ada yang melaksanakan tersebut langsung kita bawa ke kantor. Iya, 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 iya. Nah, yang paling pembanyaknya untuk kasus asusila tersebut itu di kalangan remaja SMA di taman-taman. Kalau yang di lokus-lokus misalnya di kos-kosan itu atau di ramai sekarang ya? hotel itu mungkin sudah kalangan remaja lah Bu, sudah lewat dari SMA begitu. Oke, apa indikatornya Mas Riki sehingga mereka ini yang berada di taman begitu dinyatakan mereka melanggar aturan? Jadi sebelumnya kalau dari anggota kami mengetahui bahwasanya pemuda atau pemudi itu masuk dalam taman, sebelumnya kami himbau Bu, kami tidak mau hal-hal yang tidak inginkan itu terjadi. Jadi kita himbau terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka itu masuk tanpa sepengetahuan kami, karena di setiap taman itu yang berjaga di setiap malam itu Bu, itu hanya 2-3 aja. Nah, jadi kan otomatis tidak bisa mengcover seluruh taman tersebut. Iya, sedangkan kita banyak punya banyak punya, betul sekali. Daripada itu, walaupun di setiap taman itu ada 3 orang. Nah, kalau misalnya kami lagi patroli dari anggota patroli keliling, ternyata mendapati dari pemuda-pemudi tersebut itu bertanda kutip baru kami bawa ada ke sebuah kantor. pelanggaran begitu ya. ada sebuah Kalau misalnya Mas Septi duduk-duduk aja gitu mereka ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Awalnya Bu. Oh ya. Iya. Penyidikannya nih sampai sejauh mana? Apakah hanya dilihat pada saat itu gitu? Pada saat itu pas misalnya Satpol PP datang, mereka kan hanya ngobrol-ngobrol aja gitu. Udahlah ditinggalkan, kan apa-apa katanya Mas Riki. Mereka ngobrol aja gitu, kita patroli ke lain. Nah, ternyata setelah pergi katanya Mas Iwan, nah ada sesuatu gitu. Bagaimana nih? Ya, untuk mohon izin Pak Kafid. Nah, untuk asusila ini kita ada diatur di Perda 7 tahun 2014 tentang Tibum Tranmas yang sebagian bunyinya di pasal 39, setiap orang dilarang bertingkah laku dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma agama di jalan umum, tempat umum atau tempat yang mudah dilihat umum. Terkait pertanyaan Ibu itu tadi, yang kalau apabila ngobrol-ngobrol biasa kita sih senang-senang aja, taman kita hidup kembali, kota pelihari hidup Bu. Tapi apabila ada yang indikasi yang mengarah yang melanggar norma agama atau kesusilaan itu, saya sebut aja Bapak misalnya rangkul-rangkulan pegangan tangan gitu ya. Pegangan tangan nggak apa-apa ya? Belendeh ya kalau. Pegangan doang aja. Rangkul, peluk, cium, apalagi ada yang misalnya berbaring di salah satu paha pasangannya masing-masing. Itu sudah terindikasi ya. Itu bisa masuk dalam masuk dalam melanggar norma kesusilaan dan norma agama, apalagi sesuai dengan visi Pak Bupati kan mewujudkan dialog yang religius ya. Kami nggak pengen kalau di Banjarbaru atau mungkin di kota besar lainnya hal itu mungkin lumrah, tapi kita jaga tanah laut supaya nggak ke arah ke situ. Kita punya indikator sendiri begitu ya? Iya Ibu. Dan kebetulan beberapa kasus yang ditangani itu kejadiannya di taman-taman serta yang di tempat gelap Ibu. Jadi ada indikasi. Jadi teman-teman apabila sudah ada kayak rangkul atau cium itu mencegah langsung diamanin dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Lebih berat lagi begitu ya? Iya, indikatornya lebih berat lagi gitu ya. Iya. Untuk melanggar norma kesusilaan ini sudah diatur juga dengan di Perda kita diberikan sanksi syariah yaitu berupa pembinaan atau pemberian dari konseling dari rekan-rekan, bisa dari KPH atau pemberian dari materi dari rohaniawan. Memanggil orang tua? Sempat ada dipanggil orang tua apabila yang di bawah umur, ada dipanggil orang tua baru bisa diperbolehkan untuk pulang. Ini terkait ini di media kan ramai beberapa hari minggu terakhir ini ya, penangkapan yang di kos ya dari Satpol PP Tanah Laut. Tindakan terhadap pemilik kos sendiri bagaimana? Pak Mas Ani atau Pak Riki? Kemarin itu kan kita sudah sering juga mendapat laporan seperti itu, dan juga baru-baru tadi kita juga memanggil si pemilik daripada rumah kos tersebut, dan kita juga sudah artinya menyampaikan ke pemilik agar membuat semacam aturan di kos itu kan ditempel di dinding
artinya ada aturannya dilarang dan ini kan Oke. sudah disampaikan, sudah kita panggil. Iya. Artinya pemilik kos juga kita harapkan untuk dapat monitoring Iya. secara berkala ya. Jangan sampai betul. kosannya itu setelah disewakan biar aja Iya. Penting bulanannya bayar. Iya. Nah, berarti terima deh, udah masuk aja. Nah, seperti itu. Jadi kita juga berharap kepada para pemilik kos-kosan, rumah sewa ya. Apalagi yang misalnya disewakan untuk di luar keluarga begitu, anak-anak sekolah misalnya, anak-anak kuliahan, ya pemilik kos harus rajin memonitori Dan ya. lebih selektif untuk Lebih menerima. selektif juga iya. untuk menyewakan. Ya lihat dulu nih tampangnya kayak Iwan nih, Iya. gimana? Ya ada indikator bang sebenarnya. Ya. Berarti bidakan pian be. Iya, Pak Amin itu. tadi nyambung, Pak Amin pengamen tadi nyambung nih. Oke. Iya. Saya harus bacakan juga. Iya, nah, oh iya betul sekali. Nah, Pak Amin tadi nyambung ya. Pak Amin tadi Pak katanya, nang kayak apa hendak memberi Bu Ai mun gasan mabukan duitnya. Nah, betul tuh ya. Pengamen tadi katanya. Ngamen Menyambung tadi. paman. Iya, betul sekali. Iya, itu. Jadi ini juga terkait dengan para pengamen, para pengemis ya Pak di daerah kita. Kita tahu persis bahwa masyarakat Tanah Laut memang adalah orang pemberian. Pemberian Pak, penuh dengan belas kasihan. Orang Tanah Laut itu pokoknya jempol lah kalau urusan itu. Nah, tetapi juga kita menghimbau kepada masyarakat juga di dalam kesempatan ini untuk lebih selektif memberi. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Amin, kita bari ternyata kesan mabuk-mabukan, kan salah juga nih artinya. Nah, jadi kita harus selektif juga nih memberi. Kalau misalnya kita lihat pengamennya nih Pina Skillnya bagus, skillnya bagus, nyanyi bagus. iya. Ayo Ha. Nah, ayo Ha. Iya. Setelah orang bayarannya. Iya. Kalau memang kita menilai dalam kita mungkin tidak ini, ya tolaklah mereka dengan halus gitu ya. Tolak dengan halus. Halus gitu. Halus. Maaf. Iya, maaf nanti aja gitu seperti itu ya. Atau bagaimanalah kita menolak dengan halus. Jadi lebih baik kita memberikan artinya kelebihan rezeki kita kepada yang memang kita yakini manfaatnya begitu ya, kita yakini manfaatnya seperti itu ya. Saya tahu persis memang orang Pelihari memang baik hati semuanya. Oke, nah yang kedua tadi ya masyarakat, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM tadi disampaikan oleh Mas Septiadi ya, indikatornya adalah bertingkah laku ya Mas ya. Nah indikatornya adalah bertingkah laku. Bertingkah laku ini termasuk kategori berperilaku, perilaku ya, yang tadi ada gerakan-gerakan tubuh yang mengarah ya kepada pelanggaran. Kemudian perbuatan ya, perbuatan. Nah, kemudian yang ketiga juga yang tidak kalah pentingnya adalah juga pakaian. Iya, pakaian. Iya kan ya? Nah, pakaian. Nah, jadi bagaimanapun juga kalau misalnya kita duduk aja, tapi kalau dilihat dari pakaian kayaknya kayak mengundang angin gitu ya. Iya, agak-agak perlu juga nanti ya Mas Septiaji memberikan wanti-wanti begitu ya Pak Satpol Ada PP. kesempatan nggak? Ada kesempatan Iya, ya. betul. Buka kesempatan gitu loh. Iya, ngundang gitu ya, ngundang angin. Baik, kita tidak terasa ternyata kalau berbicara soal ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini tentu saja luas sekali dan kompleks sekali permasalahannya. Pekat nih ya. Iya, namun mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dapat memberikan pencerahan bagi warga masyarakat kita untuk dapat mengurangi bahkan kalau bisa menzerokan gitu ya. Iya, adanya temuan-temuan ya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketertiban masyarakat kita. Oke, sebelum kita tutup, Pak Mas Ani, statement closingnya, silahkan. Himbauan atau apa begitu buat masyarakat kita. Ya, terima kasih Bu. Yang jelas kami pertama terima kasih artinya diundang di kegiatan ini karena menambah wawasan bagi kita maupun masyarakat. Jadi kami berharap masyarakat apapun itu terkait adanya indikasi pelanggaran sesegeranya atau dilaporkan ke Satpol PP dan Damkar. Artinya kami di sini Satuan Polisi Pamor Raja dan Damkar artinya siap untuk melayani masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam rangka untuk menciptakan kondisi tertib, aman, dan sejahtera di Satpol PP. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak, Mas yang sudah bergabung dengan kami di pagi hari ini. Pak Mas Ani, Mas Riki, Mas
Ya. Terima kasih sudah bergabung di Radio Tuntung Manang FM di pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3, khususnya yang sudah berkontribusi juga. Ya, mudah-mudahan ini dapat terus meningkatkan peran dan dukungan masyarakat untuk menciptakan kondisi kita yang kondusif, tertib, dan juga tentram. Ya, sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama sektor-sektor yang lain dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat. Amin.